methodology of nursing ya. And after we discuss this topic, I hope you have a question. Yeah, because before you make a assignment, so I hope you have a question about the topic. Here you share the PowerPoint. Is it display in your device? You can see that? Yes, nurse. Yes, nurse. Okay. Yes, nurse. Yeah. I think this the first meeting, right? I lecture you in your class ya. Ini pertemuan pertama ya, karena sebelumnya saya belum sempat masuk karena tuburan terus ya Sandra ya terkait dengan konsep dasar metodologi keperawatan ya San. Ya, nurse. Ya. Baik, materi kita yang pertama ini adalah tentang berpikir kritis ya dalam keperawatan. Ya, kenapa kita harus mempelajari berpikir kritis ya? Terutama seorang perawat itu harus memiliki critical thinking ya. Kenapa critical thinking itu penting? Ada yang bisa memberikan pendapat terlebih dahulu? Ya, kenapa berpikir kritis itu menjadi landasan utama atau hal-hal yang pertama kali harus dikuasai oleh perawat saat membuat atau melaksanakan asuhan keperawatan. Ada yang bisa share pendapatnya tentang kenapa berpikir kritis itu penting dalam keperawatan? Silakan. Izin nurse. Ya, silakan. Karena nurse bagi Ahmad berpikir kritis itu penting untuk meningkatkan kualitas perawatan, pengambilan keputusan yang tepat, kemampuan menyelesaikan masalah yang efektif, responsif terhadap perubahan kondisi pasien, nurse. Ya, benar, tepat ya. Jadi pada prinsipnya berpikir kritis itu adalah bagaimana seorang perawat mampu memiliki landasan pola berpikir yang tepat terkait pengambilan keputusan situasi klinis atau situasi kondisi yang dihadapi kepada pasien ya. Terutama kita mau melakukan pengkajian misalnya ya. Saat mau melakukan pengkajian, apa sih yang harus kita kaji pada pada pasien yang kita temui saat ini? Ya, misalnya. Terus kita lihat kondisinya seperti ini yang ditemukan. Apalagi data yang harus kita perlu kaji kepada pasien tersebut. Nah, hal-hal ini adalah salah satu teknik atau proses berpikir kritis yang harus dilakukan oleh perawat. Oke, good Ahmad. Jadi understanding why nurse need critical thinking. Why nurse need that critical thinking? Yeah. Such as like Ahmad say, because we are nurse, when we meet with patient, of course, we must know what the data we need to assessment with the patient. Jadi saat kita pertama kali dalam perawatan itu namanya pengkajian, kita temu pasien, tentu kita harus tahu data apa yang harus kita kaji atau kita gali dengan pasien. Nah, proses ini melalui pola pikir, proses berpikir yang memerlukan critical thinking, ya. Jadi tujuan umumnya itu adalah nanti kita akan mengetahui bagaimana berpikir kritis dalam pendidikan keperawatan, kemudian mampu melakukan dan mengimplementasikan proses berpikir dengan proses berpikir secara baik dan benar. Oke. Nah, saat ini ya perawatan itu merupakan profesi yang mana itu setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Ada yang kita kenal interprofessional education, interprofessional collaboration. Artinya seorang tenaga kesehatan memiliki kesamaan di dalam
kesempatan, hak dan kewajibannya dalam pelayanan keperawatan. Nah, tentu ya, pelayanan yang kita berikan itu juga menjadi dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang terbaik. Ya, perkembangan keperawatan ini menjadi tuntutan masyarakat mereka untuk memperoleh pelayanan yang baik. Agar pelayanan yang kita berikan baik, tentu kita harus bisa memberikan penyelesaian masalah, komunikasi yang baik dengan proses critical thinking. Ya, kedua, perkembangan iptek. Perkembangan iptek saat ini cepat sekali. Dulu mungkin kita tidak tahu ya kelas secara daring seperti ini, ya kan? Tahunya kuliahnya di kelas seperti itu, atau di tempat-tempat yang memang harus tatap muka. Nah, saat ini perkembangan iptek yang maju, ya kita bisa bertatap muka seperti ini secara daring, esensi perkuliahannya tetap dapat, materi tersampaikan, ada komunikasi, itu tetap berjalan. Nah, sama halnya dengan proses keperawatan. Ya, perkembangan iptek itu akan sangat mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan, ya. Kenapa? Yang pertama, seorang perawat jika ingin memberikan asuhan keperawatan, dia harus berdasarkan bukti ilmiah. Ya, tindakan yang dilakukan itu tidak berdasarkan coba-coba atau kira-kira atau kirologi, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Tuh, kalau kita melakukan tindakan hanya berdasarkan kira-kira, tentu kalau terjadi hal-hal yang salah atau malpraktik, itu menjadi masalah hukum nantinya. Yang kedua, masyarakat saat ini tuh udah melek teknologi, ya kan? Anda aja berobat. Anda tahu nih kondisi Anda buka HP, Anda searching. Kondisi Anda seperti ini. Terus perawat melakukan pengkajian atau tindakan yang tidak sesuai. Nah, itu menjadi celah nanti permasalahan hukum jika seseorang itu misalnya ingin melaporkan. Dia tidak sesuai SOP, dia melaksanakan tindakan. Nah, itu menjadi persoalan. Yang keempat, itu perkembangan iptek saat ini menjadi potensi, ya, menjadi kesempatan kepada perawat agar lebih critical thinking menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Nah, ya, kalau keperawatan itu tidak memiliki ilmu bagaimana cara berpikir kritis, ya, tentu Anda nanti tidak akan bisa menjawab jika ada pasien yang bertanya, ya, dengan terkait dengan kondisinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pasien yang kita temui, tentu dia semakin kritis bertanya. Nah, seorang perawat juga harus lebih kritis menjawab. Makanya saat perkuliahan ada dosen bertanya, feedback. Itu salah satu cara agar Anda memiliki pola berpikir kritis. Ada proses otaknya itu berjalan dalam menentukan apa pendapatnya atau jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Karena itu latihan, nanti ditanya sama pasien. Misalnya, Pak, anak saya ini demam sudah 3 hari. Ini tidak ada perubahan. Sudah saya kompres dengan memasang kompres di keningnya. Ada tidak intervensi selain kompres di kening, Pak? Katanya. Nah, kalau Anda tidak bisa menjawab, nah itu jadi dipertanyakan, ini seorang perawat sekolah nggak dulu gitu. Masa itu aja nggak bisa jawab? Padahal dia tahu tuh. Dia tinggal searching di HP-nya, dia cari. Evidence base menurunkan panas pada anak demam. Ada beberapa teknik yang dia temukan. Nah, itu menjadi dasar kita harus bisa melakukan critical thinking. Makanya nanti pas Anda praktek, Mem Husni nanya misalnya ya, atau Mem Asma, kan ini nggak ada critical thinking-nya, masa itu aja nggak bisa menjelaskan, itu aja nggak bisa menjawab. Nah, memang seorang perawat harus bisa melakukan critical thinking, berpikir kritis. Yang keempat itu peningkatan sosial ekonomi masyarakat, ya. Nah, ini juga menjadi landasan bahwa seorang perawat harus memberikan pelayanan yang baik. Karena semakin tinggi sosial ekonomi masyarakat, dia ingin pelayanan yang diperoleh itu paling bagus, ya kan? Misal Anda punya uang nih, Anda lebih memilih rumah sakit yang bagus kan tentunya kan? Yang pelayanannya ramah,
yang perawatnya cekatan, yang perawatnya bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tentu itu yang Anda pilih, ya kan? Karena sosial ekonomi itu menentukan bagaimana mereka memperoleh pelayanan. Kemudian status kesehatan masyarakat yang semakin baik juga menjadi isu ya. Pengaruh kesehatan terkait dengan bagaimana mendorong perawat mengambil keputusan yang akurat. Nah, ini ya yang beberapa komponen ini adalah dasar seorang perawat dalam mengambil keputusan itu harus menegakkan konsep berpikir kritis. Oke. Nah, apa berpikir dan apa itu kritis ya? Oke. Saya minta Selvani bisa menjelaskan apa berpikir Selvani? Silakan Selvani. Apa berpikir? Ya kan? What Listeners, is the thinking? listeners, Ya, silakan. berpikir adalah proses mental untuk memahami atau menyelesaikan sesuatu. Bisa diulangi lagi? Please repeat again. Berpikir adalah proses mental untuk memahami, menganalisis, atau menyelesaikan sesuatu. Oke. Kemudian Nadia. Mana dia? Nadia mana Nadia? Nadia. Silakan Nadia. Apa berpikir Nadia? Oke, Nurse. Ya, silakan. Berpikir proses mental yang melibatkan pengelolaan informasi seperti menganalisis, memahami, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan. Dera, mana Dera? Dera, silakan. Apa berpikir Dera? Listeners, Ya. berpikir adalah akal budi atau ingatan atau angan-angan yang artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimang-nimang dalam ingatan. Tolong yang masuk kelas buka semua kameranya ya. Yang enggak buka kamera saya anggap nggak hadir nanti. Karena saya nggak tahu Anda itu lagi kuliah atau lagi kemana. Ya. Oke. Ya, ada beberapa pendapat tadi ya. Pada prinsipnya, berpikir itu adalah suatu proses yang terjadi di otak terkait dengan pengolahan informasi ya atau rangsangan yang diperoleh dari luar. Sehingga terjadi ya sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang diinskripsi oleh otak kita. Ya, berpikir itu prosesnya tidak statis, dapat berubah-ubah setiap saat, bersifat dinamis. Ya, jadi kadang kita berpikir bagaimana sih cara teknik untuk sebentar. Ini Safira kenapa nih masuk lagi ya? Ini baru masuk. Jadi cek ya Sandra minta tolong saya yang tadi sudah hadir di absen, terus yang terlambat siapa? Ya Sandra ada? Sandra, is you in this room? Mana Sandra tadi? Hilang. Ada, Nurse. Ya si Pen tolong dicatat yang hadir dan tidak hadir. Jadi dia dapat berubah-ubah setiap saat. Ya kita lihat kondisi pasien, dia mengalami nyeri di kepala. Tiba-tiba, ya kita tiba-tiba dia mengalami penurunan kesadaran. Nah kita berpikir ini terjadi peningkatan tekanan intrakranial di otak, ya misalnya.
Apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi itu? Oh, kita harus memberikan cairan dan oksigen. Nah, dalam kondisi tertentu kita lihat, oh mungkin bukan karena penurunan tekanan intrakranial atau mungkin ada cedera pada bagian otaknya. Nah, kita perlu melakukan pemeriksaan ekokardiografi misalnya, ya, untuk melihat otaknya. Atau kita perlu memeriksa CT scan untuk melihat perdarahan di otaknya. Nah, jadi dapat berubah-ubah, bersifat dinamis. Mana yang menurut kita itu paling tepat untuk menjawab suatu kondisi. Nah, itu berpikir. Saat ini misalnya tadi saya tanyain ke Anda ya, apa berpikir? Nah, Anda tuh kan mulai cari-cari pendapat, oh bukan ini, menurut yang ini. Nah, itu bersifat dinamis ya. Nah, sedangkan kritis atau critical itu bertanya, ya, diskusi, memilih, menilai, membuat keputusan, ya, critical itu. Jadi saat berpikir kritis, Anda akan melalui proses yang disebut dengan bertanya, diskusi. Nah, yang saat ini kita lakukan, ada tanya jawab, terus diskusi. Ya, hal ini yang akan kita lalui nanti selama perkuliahan. Ada proses pembelajaran, ada proses diskusi, ya, ada proses memilih, menilai, atau membuat keputusan. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan kritis, ya, berpikir kritis. Kalau kita contohkan dengan pasien, ya, misal seorang pasien datang ke UGD dengan keluhan nyeri hebat di dada dan menjalar ke lengan kanan kiri belakang. Misalnya ya, pasien tampak sesak, ya, kemudian juga tampak memegang bagian dadanya. Nah, seorang perawat akan berpikir kritis nih. Kira-kira kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Ya, apa penyebabnya? Terus berapa lama itu terjadi? Pencetusnya apa? Terus Anda akan diskusi dengan dokter, dengan rekan sejawat. Apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan diagnosa pasien ini? Nah, maka Anda lakukan misalnya beberapa pemeriksaan. Oh, perlu kita EKG. Terus Anda bilang, ini kita jangan dulu pemeriksaan. Lakukan dulu intervensi untuk menormalkan kondisi pasien, beri oksigen. Nah, itu udah mulai memilih, menilai, dan membuat keputusan mana yang prioritas terkait persoalan pasien tadi. Itu masuk dalam berpikir kritis. Kritis juga disebut dengan kritain, ya, to choose to decide, ya, memilih dan memutuskan. Kalau di rumah sakit ada ruang intensive care unit, itu adalah ruang perawatan kritis, ya. Kenapa ruang perawatan kritis? Di sana itu saat melakukan pengobatan atau pelayanan itu memilih mana yang paling tinggi kesempatan pasien untuk hidup. Karena kondisinya kritis pilihan nih. Dia bisa lewat kondisi itu atau tidak bisa melewati kondisi kritisnya. Kritis juga judge, ya, menilai artinya. Kritis juga diambil dari kata criterion, standar, aturan, metode. Nah, kalau critical thinking itu dituju pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang terstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Jadi saat kita ingin menentukan, nanti ya Anda akan menentukan diagnosa keperawatan, Anda harus melewati proses berpikir kritis di sana. Ya, tidak hanya memilih bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, tapi ada proses memilih, ya. Mana diagnosa yang tepat, mana data-data yang mendukung terkait dengan kondisi pasien. Ini disebut dengan critical thinking. Ditujukan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang terstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Berikutnya, critical thinking itu juga investigasi, ya, mencari tahu, menyelidiki terhadap tujuan kita. Jika diambil dari sisi keperawatan terkait tujuan kita pada pasien guna mengeksplorasi situasi. Situasi itu kondisi pasiennya seperti apa. Kalau di komunitas fenomenanya apa, masalahnya apa.
Sehingga kita akan menentukan apa yang paling tepat untuk membantu pasien atau klien kita. Itu disebut dengan berpikir kritis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Farik, mana Farik? Farik Ahmad. Nadia, Nanda, Tiara, Anissa Safira, Vinta, Farik, Friska. Ini nggak buka video ya. Mana Farik? Ya, Nurse. Mana Farik? Nurse. Nggak nampak. Kamu nggak muncul videonya. Oh ya, oke. Oke, Farik. Can you explain what the critical thinking? Before I just tell you what the thinking, now you can give me opinion what the critical thinking. Farik. Berpikir kritis ya, Nurse. Yes, Eh, exactly. Berpikir kritis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berpikir. Berpikir adalah proses tidak statis, dapat berubah-ubah setiap saat, dan bersifat dinamis. Sedangkan kritis adalah proses bertanya, diskusi, memilih, menilai, dan membuat keputusan. Jadi kalau berpikir kritisnya apa itu definisinya? Jadi berpikir kritisnya kalau digabung apa artinya? Menuju pada kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan logis. Dan melibatkan kemampuan untuk melihat berbagai sisi dari suatu masalah. Oke, selanjutnya Tiara bisa nambahkan Tiara? Ada pendapat lain Tiara? Ya, Nurse. Oke. Apa Tiara? Ada, Nurse. Ya silakan Tiara. Berpikir kritis, Nurse. Ya, apa ini dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis dalam keperawatan adalah proses berpikir keperawatan dengan terperinci dan mempertimbangkan baik buruknya dalam memberikan layanan kesehatan, yaitu memberi layanan asuhan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan. Oke, ya. Jadi sudah disampaikan teman-temanmu ya, tadi berpikir kritis itu apa ya. Saya rasa Anda kan sudah bikin makalahnya. Seharusnya udah tahu menjelaskan ya. Jadi kalau kita lihat, berpikir kritis itu adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisis. Tiara lagi di jalan ya? Iya, Nurse, lagi dalam perjalanan tadi. Mau ke mana? Zoom. Ya silakan. Pagi. Ya silakan tutup aja kameranya. Silakan didengarkan saja saya menjelaskan. Baik, terima kasih, Nurse. Jadi berpikir kritis seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, Farik sama Tiara ya. Berpikir kritis itu adalah proses kognitif, mental yang mencakup bagaimana melakukan penilaian dan analisis rasional terhadap info atau ide serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Nah, ini adalah bagian dari proses keperawatan yang akan kita lalui. Mulai dari pengkajian ya sampai nanti evaluasi terhadap kondisi pasien.
Ya, ada proses kognitif di sana. Ada proses yang dilakukan oleh otak kita untuk menilai ya kondisi pasien, menilai intervensi yang kita akan lakukan, menilai apakah keberhasilan dari tindakan yang kita lakukan, kemudian kita merumuskan apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Ya, itu jika di dalam proses keperawatan. Nah, selanjutnya berpikir kritis adalah proses mengaplikasikan. Nah, jadi dalam proses berpikir kritis itu adalah penerapan, ya, menghubungkan atau menciptakan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil. Nah, definisi lain menurut American Philosophical Association, ya, berpikir kritis itu merupakan proses yang penuh makna, ya, untuk mengarahkan diri sendiri dalam membuat suatu keputusan. Nah, kata kuncinya di sini adalah decision making, ya. When nurse will make a decision making, they must critical thinking. Ya, jadi seorang perawat saat akan menegakkan keputusan, ya, kalau menegakkan keputusan di dalam keperawatan itu disebut dengan diagnosa keperawatan, dia harus melalui terlebih dahulu proses berpikir kritis. Agar kenapa? Ya, agar diagnosa yang kita tentukan itu tidak salah. Nah, agar tidak salah diagnosanya. Kalau salah nanti intervensi yang kita lakukan juga tidak tepat pada pasien. Oke. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan ya. Dia tidak bersifat statis ya, dia bisa bersifat dinamis ya dalam berpikir kritis itu. Ini sudah tadi saya jelaskan. Nah, menurut Peter and Florey ya, kalau critical thinking itu proses di mana seseorang dituntut untuk mengevaluasi informasi untuk membuatkan penilaian atau keputusan berdasarkan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan atau pengalamannya. Jadi situ adalah kita mengevaluasi nih informasi yang kita peroleh dari pasien. Ya, kalau informasi yang kita peroleh dari pasien itu di pengkajian, apakah intervensi yang kita lakukan itu sudah tepat dengan persoalan atau masalah yang kita temukan pada pasien. Ya, Milner Markham juga menyebutkan bahwa berpikir reflektif itu beralasan ditujukan dalam memutuskan apa yang diyakini oleh seseorang terhadap apa yang akan dilakukan. Ya, ini filosofinya ya, seorang perawat itu harus ada proses pengolahan informasi di otaknya secara kritikal ya, agar menemukan solusi yang sesuai terkait dengan kondisi pasien. Nah, kalau kita lihat di dalam keperawatan, berpikir kritis itu merupakan komponen dasar, ya. Basicnya seorang perawat itu kalau mau melakukan askep itu dia harus memiliki berpikir kritis, ya. Harus ada proses penilaian, proses kognitif di otaknya terkait dengan kondisi yang dia alami. Ya, kenapa? Kalau tidak ada proses ini, ya Anda akan memiliki persoalan nanti jika mempertanggungjawabkan profesi dan kualitas perawatan yang diberikan. Pemikir kritis juga harus menunjukkan kebiasaan mereka dalam berpikir. Terus ada juga percaya diri ya. Jadi kalau kita seorang perawat melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa itu harus pede. Kita memiliki dasar pengetahuan yang cukup ya. Kemudian ada kreativitas, ada fleksibilitas terkait dengan proses asuhan keperawatan yang akan kita lakukan. Nah, ini ya terkait dengan berpikir kritis dalam keperawatan. Nah, apa tujuannya berpikir kritis? Ya, pertama mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, saat ini yang Anda lalui, Anda kan melalui proses
seleksi, kemudian melalui proses kuliah, ya. Nah, itu proses yang diikuti dengan adanya berpikir kritis. Ada tugas yang diberikan, kemudian Anda mencari solusi untuk menjawab tugas tersebut. Nah, itu salah satu tujuan berpikir kritis. Yang kedua, penerapan profesionalisme. Ya, profesionalisme ya sesuatu yang kita lakukan ya pekerjaan seorang perawat. Ya, perawat itu adalah sesuatu yang memiliki skill, pengetahuan dan memiliki ranah keilmuan, ya, bagian dari profesionalisme harus melakukan berpikir kritis jika melakukan asuhan keperawatannya. Oke. Nah, ini ya penerapan profesionalisme dalam asuhan keperawatan. Sebentar ya, sebentar. Oke, maaf sebentar ya. Saya balas WA dulu nih. Nah, jadi profesionalisme keperawatan itu adalah bagaimana seorang perawat berkomitmen untuk memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi. Ya, berlandaskan pada etika dan pengetahuan yang selalu diperbarui. Ya, kalau seorang perawatnya tidak memiliki proses critical thinking, ya dia tidak ada proses untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill. Sementara berpikir kritis itu adalah kemampuan seorang perawat menganalisa informasi. Ya, informasi yang ditemukan dari pengkajian, kemudian ditentukan diagnosanya, kemudian akan membuatkan perencanaan itu adalah menganalisis informasi atau bukti yang kita peroleh ya dari kondisi pasien sehingga kita seorang perawat dapat menentukan keputusan yang terbaik. Berikutnya, mengapa seorang perawat juga harus memiliki nilai-nilai profesionalisme dan dalam berpikir kritis? Nah, kaitannya dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah nanti dan pengembangan diri seorang perawat itu sendiri. Oke. Kemudian, tujuan berpikir kritis berikutnya adalah pengetahuan teknis dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya. Jadi, apa hubungannya berpikir kritis dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam memberikan asuhan keperawatan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Apa hubungannya? Pengetahuan teknis ya dan keterampilan teknis ini harus memiliki berpikir kritis. Silakan, ada yang bisa memberikan pendapat? Zerlin, silakan Zerlin. Zerlin katanya sedang ada di jalan, Nurse. Hah, Zerlin nggak ada? Dia masuk, tapi sekarang lagi ada di perjalanan. Lagi di jalan. Kenapa? Lagi perjalanan maksudnya izin. Dia masuk ke Zoom, tapi dia lagi ada di jalan, Nurse. Lagi di luar. Mau kemana? Turuk, Nurse. Mau pulang kampung? Ya. Oke. Udah, dibantu. Akilah, Naila. Akilah, Naila, maybe you can help your friend. Ya, apa tadi pertanyaannya? Apa hubungan antara berpikir kritis dengan keterampilan teknis, Akilah, dalam memberikan asuhan perawatan? Oke, Nurse, ini Nurse. Jadi hubungan antara pengetahuan teknis dan keterampilan teknis dalam keperawatan adalah untuk saling melengkapi. Karena jika kita memiliki keterampilan tetapi kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak dapat melakukan praktik itu dengan baik. Nah, terus
kita juga harus memiliki dasar untuk praktik itu dari pengetahuan. Oke, good. Ya, bagus ya. Ketiga komponen ini merupakan tahapan yang saling mendukung ya, saling berkaitan erat ya dalam membentuk fondasi bagi praktik keperawatan. Ya, kalau kita memiliki pengetahuan critical thinking yang baik, tentu nanti kita akan memiliki pemahaman yang cukup untuk implementasi atau intervensi dalam perawatan. Misalnya kita memiliki pengetahuan tentang fisiologi, anatomi, farmakologi, ya, dan patologi serta berbagai pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan asuransi perawatan. Nah, kalau pengetahuannya cukup, pengalaman klinisnya pun akan lebih bagus nanti dalam melakukan implementasi. Keterampilan teknis yang kita lakukan juga harus didukung dengan proses berpikir kritis. Ya, misal Anda menemukan kondisi pasien yang kesulitan untuk dipasangin infus misalnya ya. Sudah dipasang infusnya di tangan, di arteri brachialis. Tidak bisa juga ketemu ya, misalnya pasiennya lansia. Di mana lagi posisi yang cocok nih untuk memasang infus? Nah, seorang perawat akan berpikir kritis untuk menganalisa situasi, ya, mengevaluasi informasi, ya, dari pengalaman, dari pengetahuan sebelumnya atau saat dia kuliah, dia akan mencari solusi yang sesuai untuk menentukan intervensi yang tepat terkait dengan kondisi pasien tersebut. Ya, contoh ya. Contohnya dalam praktik keperawatan ya, misalnya ya. Seorang perawat merawat pasien dengan demam tinggi. Ya enggak? Nah, ini ada pasien datang ke rumah sakit dengan demam tinggi, 38,7 Celcius. Nah, perawat akan menganalisa situasi terlebih dahulu nih. Kalau dalam proses berpikir kritis tuh, dia akan lihat dulu kondisi pasiennya. Dia mati, kemudian ditanya, mengukur suhunya, ya, memeriksa tanda-tanda vital, kemudian menanyakan riwayatnya. Ya kan seperti itu ya, kalau kita ketemu pasien. Setelah itu kita mengevaluasi informasi yang kita peroleh tadi, ya, untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan penyebab demamnya. Kan sudah ditanyain, terus kita evaluasi. Oh, seperti ini nih kasusnya. Apa ya kira-kira penyebabnya? Oh, mungkin dia infeksi nih, infeksi bakteri. Atau, oh bukan, dia ada diare. Jangan-jangan dia dehidrasi. Atau, oh bukan, tadi semalam dia minum obat mah misalnya. Oh, mungkin reaksi obat misalnya. Itu adalah salah satu mengevaluasi informasi yang kita peroleh ya dari pengkajian dengan pasien. Berikutnya kita membuat keputusan nih, untuk memberikan obat penurun panas yang sesuai. Ya, kita kolaborasi dengan dokter. Apa obatnya cocok ya, mengambil sampel darah kah untuk mengetahui kalau ini ada infeksi, atau tindakan selanjutnya apakah kita perlu konsultasikan pasien ke dokter spesialis atau sebagainya. Yang terakhir kita memecah masalah. Oh, pasien memerlukan perawatan karena kondisi suhunya di atas 40 misalnya, harus diberikan obat melalui intravena agar penurunan suhu tubuhnya cepat ya. Jadi mengapa berpikir kritis sangat penting dalam keperawatan? Itu yang pertama, pasien yang semakin kompleks. Ya kan tadi sudah saya jelaskan di awal. Pasien yang semakin kompleks, penyakit semakin kompleks ya. Pasien seringkali memiliki beberapa penyakit kronis sekaligus atau beberapa penyakit yang sama. Kemudian teknologi yang terus berkembang ya. Perawat harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang baru, menggunakan teknologi untuk mendukung asuhan keperawatan. Kemudian lingkungan kerja yang berubah, ini juga mempengaruhi ya sistem kesehatan ya, yang perawat harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berpikir kritis itu juga harus mampu untuk mengembangkan kemampuan analisa. Tadi yang saya contohkan ya, seorang pasien demam tadi. Ya. Kemudian juga harus mampu menentukan intisari masalah yang kita bahas. Apakah berpikirnya deduktif dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Itu induktif. Ya. Oke.
Nah, berpikir kritis dalam perawatan itu perawat setiap hari harus mengambil keputusan ya. Perawat harus menggunakan keterampilan kritisa, yaitu menggunakan pengetahuan dari berbagai subjek dan lingkungan, dari perawat harus menangani perubahan, perawat penting untuk membuat keputusan dan menganalisa keterampilan kognitif, menerapkan standar dan memilih organisasi permasalahan, serta mengidentifikasi fakta agar nanti pemecahan masalah keperawatan dapat terselesaikan dengan sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Oke. Jadi berpikir kritis dalam keperawatan merupakan komponen dasar dalam pertanggungjawaban profesi dan kualitas askep. Jadi kita tuh berpikir kritis, bukan sekedar berpikir. Karena itu terkait dengan pertanggungjawaban, legalitas, dan kualitas askep yang Anda akan laksanakan. Nah, ini harus Anda terapkan berikutnya ya. Ciri perawat berpikir kritis. Dia harus percaya diri. Ya, kemudian kontekstual perspektif ya. Kalau bertanya atau menjawab itu berdasarkan teori, berdasarkan evidence, berdasarkan jurnal. Yang ketiga itu kreatif. Seorang perawat harus kreatif yang menentukan apa yang paling sesuai terhadap kondisi tertentu. Jika kalau pasien yang dihadapi, bagaimana kreativitasnya berjalan. Fleksibel, ya harus fleksibel. Ada rasa ingin tahu, ada intuisi, ada feeling apa yang harus dilakukan. Keterbukaan, tekun, dan ada refleksi. Ya, oke. Penerapan berpikir kritis dalam keperawatan itu ada terkait dengan penggunaan bahasa dalam keperawatannya, terminologi bahasa dalam keperawatan. Kalau di Indonesia kita menggunakan 3S ya, SDKI, SLKI, dan SIKI. Itu terminologi standar ya bahasa keperawatan atau standar asuhan perawatan. Kemudian ada terkait dengan argumentasi dalam keperawatan. Nah, dalam proses kita menyampaikan pendapat, memberikan ide, itu di argumentasi, dan pengambilan keputusan. Kemudian dalam penerapan proses asuhan keperawatan. Nah, penggunaan bahasa dalam keperawatan ya, baik dalam bahasa verbal dan nonverbal. Misalnya kita mencari informasi, menuliskan hasil pengkajian itu nonverbal tertulis ya. Nah, ini. Ini pengambilan keputusan, tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang ini yang akan kita lakukan berikutnya ya. Penerapan berpikir kritis dalam proses keperawatan. Jadi di dalam proses keperawatan ya, Anda mungkin sudah belajar ya di konsep dasar perawatan. Ataupun nanti kita akan spesifik di sini di proses keperawatan. Ya, metodologi itu kan adalah ilmu bagaimana cara melakukan asuhan perawatan. Dimulai dari berpikir kritis dulu sehingga kita dapat melakukan pengkajian ya, mengumpulkan data, memvalidasi data, mengkategorikan data ya, apakah datanya subjektif, objektif. Itu menggunakan proses berpikir kritis dalam mensintesa data hasil pengkajian yang kita peroleh. Yang kedua itu perumusan diagnosa. Ya, saat menegakkan diagnosa, ya membandingkan data senjang dengan masalah itu harus melalui proses berpikir kritis. Berikutnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini 3 tindakan ini juga memerlukan bagaimana mengimplementasikan pengetahuan yang kita peroleh sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian kreativitas dan berpikir kritis. Nah, harus memiliki kreatif nih. Kita dalam memecahkan atau mencari ide pemecahan masalah itu harus kreatif. Yang berpikir kreatif juga melibatkan aspek-aspek pengetahuan lain. Ini sudah tadi ya. Nah, ini metode berpikir kritis ya. Ini sering keluar nih di soal UTS ya. Metode berpikir kritis yang pertama itu debate. Ya, apa itu debate? Debate itu adalah saat kita ingin mencari solusi, ada adu argumentasi. Boleh dengan diri sendiri atau dengan rekan sejawat.
ya. Kemudian individual decision, ya. Individu berdebat dengan dirinya sendiri dalam pengambilan keputusan. Mana yang menurutnya yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, group discussion, ya. Ada diskusi kelompok kecil, ya. Kalau dalam perawatan itu nanti, ya, semester berikutnya Anda akan mengenal namanya ronde keperawatan. Nah, ronde perawatan itu perawat berkumpul bersama-sama, kemudian menyampaikan kondisi pasien yang akan kita selesaikan, apa yang sesuai intervensi yang cocok untuk pasien tersebut. Itu group discussion. Yang keempat, persuasi itu mempengaruhi, ya. Propaganda itu sengaja untuk mempengaruhi dengan pendapat baik buruk. Kemudian ada coercion. Nah, ini mengancam nih. Ya, mengancam menggunakan untuk mengasahkan kehendak dan kombinasi. Oke, proses berpikir kritis. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, memahami dulu tulisan. Ya, mengevaluasi isi dan bagian isi tulisan. Mempertanyakan atau menjawab pertanyaan, menjawab, dan seterusnya. Arti adanya proses diskusi terus-menerus. Kemudian membangun pertanyaan. Nah, nanti seorang perawat terkait dengan proses berpikir kritis ada mata kuliah lain, ya, semester depan, namanya evidence-based practice nursing. Ya, evidence-based nursing. Nah, itu membuat pertanyaan untuk mencari jawaban berdasarkan bukti ilmiah, hasil penelitian. Ya, di semester berapa ya kalau nggak salah? Semester 6. Yang Anda akan belajar evidence-based, lanjutan dari berpikir kritis. Kebetulan saya juga yang mengajar itu. Kemudian yang kelima, titik awal upaya pencarian. Nah, ini, ya, proses berpikir kritis. Apa saja elemen berpikir kritis? Yang pertama, menentukan tujuan. Mengapa berpikir kritis kita lakukan? Kemudian menyusun pertanyaan atau membuat kerangka masalah. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Keempat, menganalisa konsep dan membuat asumsi. Nah, ini, ya. Kriteria elemen ini terdiri dari kejelasan, ketepatan, ketelitian, dan keterkaitan. Nah, berpikir kritis dalam keperawatan, perawat harus setiap hari mengambil keputusan yang menggunakan keterampilan kritis dalam keperawatan. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi dulu, ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, saya ingin bertanya, ya. Ferdi Kurniawan, Mas Ferdi. Iya, Nurse. Ferdi bisa, tadi kan sudah ada beberapa contoh, ya, terkait dengan berpikir kritis. Bisa coba berikan satu contoh, Ferdi? Izin, Nas, menurut Ferdi, berpikir kritis itu seperti di rumah sakit, karena itu ada gawat darurat gitu, ada pasien yang tabrakan gitu. Terus kita itu harus berpikir kritis bagaimana kita itu memperlakukan pasien ini supaya tidak ada sepertinya dia itu ada patah tulang gitu. Terus kita memperlakukannya itu seperti apa gitu, izin, Nurse. Oke, good. Ya, salah satunya kasus yang disampaikan oleh Ferdi tadi, ya. Jika ada kasus seorang pasien datang ke UGD dengan kondisi pasca kecelakaan, ya, ada patah tulang. Nah, bagaimana kita melakukan berpikir kritis terkait dengan kondisi pasien tersebut? Nah, tentu kita akan melakukan tahapan-tahapan. Misalnya kita penilaian awal nih kondisi pasien, ya, melakukan triase dulu. Apakah pasien ini gawat darurat atau gawat atau darurat, ya, atau tidak gawat. Nah, kita tentukan dulu kondisi pasiennya.
melalui airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Itu untuk memastikan kondisi pasien. Apakah airway-nya, berjalan nafasnya paten atau tidak, adekuat atau tidak, tanda vitalnya bagaimana, bagaimana kecelakaannya, bagian mana yang mengalami cedera. Nah, itu penilaian awal. Setelah itu proses berpikir kritis yang selanjutnya Anda akan melakukan penata laksanaan awal misalnya ya. Melakukan tindakan stabilisasi kondisi pasien. Misalnya memberikan oksigen, mengontrol perdarahan. Karena ada fraktur, ya fraktur itu prinsipnya adalah imobilisasi. Anda akan memfiksasi misalnya bagian tubuh yang mengalami cedera. Karena ada perdarahan, apa yang harus dilakukan nih? Ada proses berpikir. Oh, segera lakukan pemberian cairan segera. Tindakan di UGD itu critical thinking-nya harus cepat. Ya, tidak boleh lama-lama karena ada golden time, kondisi kritis gawat darurat pasien yang harus kita atasi. Ya, bagus. Salah satu ya contohnya seperti itu. Berpikir kritis. Baik, selanjutnya saya minta Virus ada virus Afik. Mana virus? Nurse. Okay, virus. Another example, maybe you can give another example. Mungkin contohnya seperti di ruang IGD, Nurse. Misalnya ada pasien yang tiba-tiba gagal jantung, terus ada juga pasien satu lagi yang mungkin kekurangan oksigen. Nah, kita harus mendahulukan yang mana? Apa yang harus didahulukan? Apakah harus mendahulukan pasien yang gagal jantung tersebut atau harus mendahulukan pasien yang kekurangan oksigen tersebut? Nah, ini bagus sekali contohnya. Saat kita menentukan dua dilema kasus yang kita hadapi, mana yang menjadi prioritas ya? Tentu proses critical thinking di sini sangat diperlukan. Ya, critical thinking itu lihat dua sisi, mana yang paling prioritas di antara dua ini. Yang paling prioritas itu artinya yang paling membahayakan nyawa, ya, yang paling menyebabkan kecacatan. Nah, itu salah satu proses critical thinking. Ya, bagus. Oke, saya rasa itu dulu untuk materi kita pada pagi ini. Berpikir kritis, ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Vinta, ini lagi ada kegiatan apa, Vinta? Izin Nurse, lagi ada kegiatan magang PMI. Oke, silahkan lanjut ya, nggak apa-apa. Oke, Kasih, saya Nurse. rasa itu untuk materi berpikir kritis. Materinya saya akan kirim ke Sipen. Ya, tugas individunya hari ini adalah membuat 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan berdasarkan materi berpikir kritis. Yang tadi sudah saya jelaskan, boleh menggunakan materi yang saya akan kirim atau boleh dikembangkan soalnya. Terutama soalnya berupa kasus misalnya ya. Diutamakan soalnya kasus ya. Buat 15 soal ya. 10 soalnya teori, 5-nya soal kasus ya. 10 soalnya teori dari yang kita pelajari, 5-nya soal kasus. Tidak ditulis tangan tapi diketik di Word ya, diketik di Word. Soalnya Anda ketik, buat pertanyaan, terus ada pilihan jawabannya A, B, C, D, E ya. Dan apa jawaban yang paling tepat? Dijelaskan. Ya, dikasih tanda mana jawaban yang paling tepat. Terus soal kasus 5. Nanti di bawah ambil soal kasus yang 5. Seperti yang dicontohin sama Virus sama Fendi tadi. Nah, dibuat terutama dalam berpikir kritisnya untuk menjawab soal itu ya. Ini salah satu metode Anda memiliki critical thinking terkait dengan kondisi yang Anda hadapi. Oke? Jelas tugasnya? Baik, Nurse. Oke, Jelas, tugasnya Nurse. dikumpul hari Senin ya, dikumpul hari Senin berupa file saja, nggak usah di print ya. Si pen Sandra silakan bikin satu folder ya Sandra ya, agar tugasnya itu masuk ke dalam drive aja. Oke, ya cukup ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan nggak? Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Cukup?
Oke, baik ya. Jadi nanti solusinya seperti ini saja, Sandra. Kalau misalnya kelasnya benturan, kita cari jadwal daring saja ya. Nggak apa, yang penting materi kita tetap jalan. Oke. Baik, mungkin itu perkuliahan kita pada siang hari ini. Selamat liburan ya, karena ada Minggu, Senin libur. Ya, kalau pulang kampung hati-hati di jalan, tapi tugas tetap dikerjakan gitu ya. Baik, Nars. Itu, have a nice day. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.